Jelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Kompolnas Pokoknya. itu pengawas eksternal. Ya, Pengawas eksternal Polri. eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri, saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan, Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik, saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian. Kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ngajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua Prof. Arteria Dahlan cecar Mahfud MD soal kasus Verdi Sambo, Tito Karnavian hingga Benny Mamoto diungkit. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir dalam rapat di Komisi 3 DPR RI sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional dicecar sejumlah anggota Dewan. Dalam rapat itu, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dan pernyataan silih berganti dari anggota Komisi 3 DPR, termasuk soal pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu yang menyebut Komisi 3 DPR cenderung diam menyikapi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Satu dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang bersuara lantang adalah Arteria Dahlan. Politikus PDIP ini mengatakan lembaga legislatif tak diam dalam melihat kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Politikus PDIP itu menyebut selama ini DPR telah bekerja dengan menjalani fungsi pengawasan terhadap Polri. Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai DPR diam saat ada peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, DPR tidak bekerja berdasarkan tekanan publik dalam melihat sebuah peristiwa. Ia mengimbau agar Menko Polhukam Mahfud MD menjalani tata negara secara baik dan benar. Tanya kemana anggota Kompolnas yang lain. Arteria Dahlan juga mempertanyakan kemana Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Tito Karnavian adalah Wakil Ketua Kompolnas dan Yasona Halauli adalah anggota Kompolnas. Arteria Dahlan bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD siapa Wakil Ketua Kompolnas dan sekretarisnya. Benny Mamoto adalah sekretaris Kompolnas yang beberapa waktu lalu dikritik banyak pihak karena dianggap ikut skenario yang diubah Verdi Sambo. Arteria Dahlan lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria yang mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Tak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab menurutnya Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dalam catatannya, Arteria Dahlan juga menyoroti soal kerajaan Irjen Verdi Sambo di institusi Polri yang disebut Mahfud MD seperti Mabes di dalam Mabes. Tak hanya diagram soal kerajaan Irjen Verdi Sambo, Arteria juga mempertanyakan ke Mahfud MD soal kebenaran adanya grup-grup Sambo di daerah-daerah. Arteria Dahlan mengaku dirinya yang berasal dari Dapil, Jawa Timur, ingin tahu siapa nama-nama yang tergabung dalam grup Sambo di daerah pemilihannya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya anggota Polri, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae Bribka Riki Rizal. 2 lainnya adalah istri Verdi Sambo, Putri Candrawati dan serta seorang asisten rumah tangga,
Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Profil pun Tito Karnavian, mantan Kapolri terkaya. Mantan Kapolri Tito Karnavian diketahui jenderal termuda dan terkaya yang pernah menjabat sebagai Kapolri dari jenderal sebelumnya. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, Tito Karnavian terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada Januari 2020 mencapai 18 miliar rupiah. Harta kekayaan Tito Karnavian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan saat ia menjabat sebagai Kapolri. Sesuai laporan kekayaannya pada 17 Maret 2016 mencapai 10,291 miliar rupiah. Tito Karnavian adalah pria kelahiran Palembang pada 26 Oktober 1964, Sumatera Selatan. Awalnya Tito Karnavian mengikuti pendidikan di Akabri pada 1987. Karir mantan Kapolri ini melejit terlihat dari awal pendidikannya di Akabri yang mendapatkan gelar MA dalam bidang Police Studies di Universitas Exeter, Inggris. Selanjutnya, Tito Karnavian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Ilmu Kepolisian Jakarta pada 1996. Di pendidikan itu, Tito kembali mendapat prestasi strata 1 dalam bidang Police Studies. Tito Karnavian tidak berhenti di situ saja dalam mengembangkan ilmu dan prestasinya. Setelah menamatkan pendidikan sekolah kepolisian di Indonesia, ia lagi-lagi mendapatkan gelar di Singapura pada tahun 2013 dengan prestasi PhD, jurusan Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. Dikutip dari Kompolnas, Tito Karnavian menjadi salah satu anggota kepolisian yang meraih prestasi dan kenaikan pangkat paling cepat. Seorang polisi terbaik ini mengawali tugasnya di Polres Jakarta Pusat. Nama Tito Karnavian terkenal ia mengungkapkan kasus Tommy Soeharto yang menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin pada 2001 lalu. Ia bertugas sebagai ketua tim Kobra yang dibentuk oleh Reskrim Polda Metro Jaya. Keberhasilannya mengungkap kasus besar, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar atau AKBP. Dari berbagai kasus besar yang diungkapkan Tito Karnavian tersebut, membuat dirinya semakin terkenal hingga saat ini. Setelah pensiun dari kepolisian, Tito mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 2019. Ia menjadi purna polisi pertama yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri saat ini. Profil Satgasus Merah Putih dibentuk Tito Karnavian dibubarkan Listio Sigit Prabowo. Keberadaan Satuan Tugas Khusus Kepolisian Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Satgasus Merah Putih berakhir kemarin Kamis 11 Agustus 2022. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kemarin mengumumkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan membubarkan kelompok elit polisi di luar struktur Polri tersebut. Satgasus ini menjadi sorotan publik setelah kematian janggal Brigadir J alias Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah Dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Saat itu, Ferdy Sambo menjabat Kepala Satgasus sebelum akhirnya dicopot 2 Agustus kemarin. Ia kemudian ditetapkan tersangka pembunuhan Brigadir J pada 9 Agustus. Satuan khusus ini pertama kali dibentuk di era Tito Karnavian menjabat Kepala Polri pada 2016. Tim ini dibentuk untuk menangani berbagai perkara besar lintas direktorat di Badan Reserse Kriminal Polri. Mayoritas kasus yang ditangani ketika itu adalah penyelundupan sabu jaringan internasional. Namun, latar belakang pembentukan Satgasus Merah Putih ini diduga berawal dari demonstrasi besar-besaran masyarakat yang mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama karena dinilai menghina agama Islam. Polisi lantas membentuk tim khusus untuk mendekati kalangan ulama. Saat itu, Polri tidak membeberkan anggaran yang dialokasikan untuk tim tersebut. Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Tito mengenai cerita pembentukan Satgasus ini, tetapi ia belum meresponsnya. Saat rapat dengan pendapat di gedung DPR pada Februari 2017, Komisi Hukum DPR sempat menyebutkan orang-orang yang mengisi Satgasus seolah memiliki darah biru dalam institusi kepolisian. Tito Karnavian menjawab orang-orang yang ada dalam Satgasus Merah Putih memang dipilih sesuai dengan kesamaan pikiran, visi, serta mereka harus satu hati.